Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton Kumaha Damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024. Podcast dokter kita kembali hadir, tentunya Grisel gak sendiri dong ya. Grisel ditemenin sama Dr. Thomas Anggara SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dan kali ini kita akan membahas mengenai penata laksanaan apendisitis, betul ya dok? Atau yang lebih dikenal dengan usus buntu gitu. Ya. Boleh untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu, boleh silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar biar nanti langsung dijawab pertanyaannya sama dokter. Oke, dokter apa kabar? Baik bisa. Baik ya, aduh luar biasa. Ini wargi Cianjur banyak yang request pengen dokter Thomas lagi, mungkin. Oh, gitu. Dokter Thomas banyak fansnya kayaknya ya. Waduh, fans apa ya? Jadi kayaknya kalau misalnya ada yang bilang loh dok, waktu itu kan kita pernah naros dok juga ya. Kebetulan juga tentang usus buntu kan gitu. Ya, betul. Terus ada yang komen katanya kayaknya kalau misalnya dioperasi sama dokter Thomas jadinya nggak takut ya karena dokternya ganteng. Hei Anda bisa aja ya dok ya, boleh masuk. Jadi nggak ada lagi yang takut ya, nggak usah takut karena dokternya baik banget, enak dilihat. Gitu. Berasa ngeliat pemandangan ya. Oke, dokter sehat ya dok? Sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai apendisitis atau radang usus buntu ya dok ya. Betul. Mungkin banyak yang belum tahu gitu. Bahkan Grisel juga baru tahu kalau misalnya usus buntu tuh memang bawaan ada yang ada di diri kita masing-masing. Gitu kan ya. Ternyata ada loh. Karena mungkin Grisel juga bukan anak IPA kalian. Jadi nggak terlalu tahu gitu tentang seluruh badan ini. Yang Grisel tahu itu tentang usus besar, usus halus udah gitu. Sama usus satu lagi itu apa? Usus 12 jari ya. Nah usus buntu tuh kirain aku sebuah penyakit aja gitu. Itu kayaknya usus buntu deh gitu. Oh usus buntu tuh suatu penyakit. Padahal sebenarnya usus buntu tuh ya usus gitu yang ada di tubuh kita ya dok ya. Betul. Nah boleh dong dok dibahas dulu mungkin tentang usus buntunya itu dulu. Ya. Selamat pagi wargi Cianjur. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang usus buntu ya. Kalau nama itunya adalah appendix kalau bahasa kedokterannya. Appendix. Ya. Sebenarnya usus buntu atau umbai cacing atau appendix itu adalah organ normal dalam tubuh manusia. Ya, letaknya itu di antara usus halus dan usus besar. Ya, jadi memang terciptanya seperti itu. Ya, letaknya itu di kanan bawah kanan bawah ya. Ya, di posisi kanan bawah. Makanya kalau ada peradangan pasti khasnya adalah sakit di perut kanan bawah. Kanan bawah. Ya. Sebenarnya fungsinya itu terutama pada waktu anak kecil ya, waktu kecil itu salah satu organ kekebalan tubuh sebenarnya. Oh, untuk kekebalan tubuh justru dok? Ya, diciptakannya seperti itu. Tapi yang memang itu masih dalam kecil fungsinya juga ya. Jadi penelitian-penelitian dilakukan ternyata itu salah satunya adalah organ kekebalan tubuh. Yang pada dewasa sebenarnya dia sudah mulai berkurang fungsinya seperti itu. Nah, tapi akibatnya karena dia ususnya betulnya kenapa disebut sebagai usus buntu? Karena usus itu kecil gitu ya, panjangnya kurang lebih 7 sampai 10 cm. Kecil, diameternya juga cuma 0,5 cm gitu. Dia letaknya di antara usus halus dan usus besar. Nah, mudah sekali memang dia terjadi peradangan kalau misalkan memang ada infeksi di usus gitu. Ya. Jadi ya organ normal tapi dia bisa meradang, bisa tidak. Gitu. Nah sekarang kita mau membahas mengenai peradangan yang terjadi di usus buntu itu. Kenapa bisa terjadi peradangan dok? Tadi kan selain katanya terjadi peradangan itu kalau ada infeksi. Ya. Nah itu tuh disebabkan apa dok? Ya, jadi penyebabnya itu secara garis besar dibagi dua. Ya, waktu itu saya juga udah pernah jelaskan di Narosdok. Waktu itu ditanya tentang biji-bijian. Iya betul. Ya. Sebenarnya itu ya mitos, tapi ada betulnya juga hanya persentasenya kecil, ya kecil sekali seperti itu. Jadi secara garis besar tuh dibagi dua penyebabnya, yaitu adanya penyumbatan atau adanya infeksi. Ya, paling sering justru adalah karena adanya infeksi. Ya, infeksi apa? Ya macam-macam, infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi parasit ya atau cacing gitu misalkan juga bisa dia menyebabkan peradangan, menyebabkan si usus buntunya jadi bengkak.
kayak gitu. Yang kedua adanya penyumbatan. Penyumbatan ini penyebabnya adalah kita bilang apa ya, kotoran ya, biji kotoran. Jadi kotoran itu kalau dia mengeras itu akan bisa menyumbat di lubangnya si usus buntu itu. Ya, jadi menyebabkan peradangan pada si usus buntu. Ya. Kenapa bisa terjadi kotoran keras, batu keras pada kotoran itu? Biasanya karena makanan kurang serat. Ya, makanan kurang serat, pedas-pedasan ya. Kemudian terakhir itu memang bisa karena benda asing. Benda asingnya sebenarnya apa aja ya. Salah satunya adalah biji-bijian itu. Ya karena orang banyak yang bilang jangan makan biji, jangan makan jambu biji gitu ya, biji jambu gitu. Jangan dimakan bijinya, nanti kamu usus buntu. Ya memang ada faktor risiko, tapi kecil sekali ya kan, kita nggak semuanya si biji itu iseng banget masuk situ, satu biji ke situ gitu ya. Itu ya 1 banding berapa bisa terjadi itu ya. Tapi dikatakan bisa ya, orang makan benda asing apapun ya, misalkan ketelan selain biji-biji jambu juga biji yang keras-keras kecil gitu, kalau dimakan kemakan gitu dia bisa menyebabkan peradangan itu, tapi sangat kecil kemungkinannya. Ya. Itu penyebab tersering ya, penyebab tersering biasanya laki-laki banding wanita itu lebih banyak laki-laki sebenarnya. Oh iya, kenapa dok? Ya karena makanannya kan nggak terlalu nggak dijaga ya. Ya kadang-kadang kan asal aja makan itu dikatakan seperti itu. Ya biasanya malah di negara, ya ini di Indonesia saya belum lihat data, kalau di negara barat tuh sekitar 7% dari semua populasi itu terkena usus buntu. Kayak gitu. Ya mungkin ya jaga pola makannya kurang bagus misalkan, bisa seperti itu. Berarti kalau ngomongin soal makanan yang perlu dihindari apa aja dok? Ya tadi ya, makanan yang rendah serat. Ya, jadi justru kita harus makan yang tinggi serat supaya si kotorannya itu nggak keras. Gitu. Tinggi serat. Kemudian makanan pedas-pedasan. Kenapa sih pedas nggak boleh? Ya kalau pedas itu dia akan merangsang si peradangan pada usus, gitu ya. Memang kadar kandungan dari pedas itu, ya si cabai itu dia bisa menyebabkan peradangan pada usus itu. Jadi menyebabkan salah satunya bukan hanya usus buntu, peradangan pada usus lain ya, usus halus atau usus besar juga bisa. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau dikatakan infeksi usus, kita harus jaga pola makan seperti makanan pedas ya, kemudian makanannya harus halus-halus ya, misalkan kalau tipes juga gitu kan, makan harus bubur dulu. Nah itu untuk mencegah peradangan ususnya berkelanjutan. Dikurangin seblaknya mulai dari sekarang. Seblak ya. Seblak pedas itu kayaknya susah banget ya. Saya juga gitu dong. Susah banget menghindarinya gitu. Karena kalau sekarang bad mood sedikit, seblak aja deh. Mendingan cari lagi makanan yang sehat ya, supaya nanti nggak menimbulkan penyakit lainnya gitu. Karena gejalanya sendiri kan itu kalau misalnya dilihat sakit di perut kanan bawah ya dok ya. Tapi apa yang membedakan dengan sakit perut lainnya? Kan misalnya kayak lambung mah gitu ya, atau gastritis yang lainnya juga sakit di area perut kan. Kemudian gimana caranya kita membedakan sakit yang ada di perut yang disebabkan oleh peradangan usus buntu ini? Ya. Jadi ya memang setiap nyeri perut kanan bawah memang dianjurkan untuk segera ke dokter, ya, karena kan itu berkaitan dengan usus buntu. Tapi kalau memang masih merasa-rasakan, ya itu ada gejala khas dari usus buntu adalah nyeri berpindah. Ya. Berpindah dari mana ke mana dok? Ulu hati kemudian ke kanan bawah. Itu klasik sekali, khas sekali untuk usus buntu, dan itu biasanya dalam kurang dari 1 hari pertama. Jadi begitu muncul, awal dikira sakit lambung, terus kok pagi misalkan sakit lambung, siang kok tiba-tiba ke kanan bawah itu sakit. Itu khasnya. Ya, jadi itu salah satu tanda dari usus buntu. Kemudian ada gejala lain ya, biasanya dokter bedah itu akan men-scoring gejala-gejalanya. Salah satunya itu tadi, nyeri berpindah, kemudian nyeri hebat di kanan bawah. Bawah? Disertai dengan mual muntah. Oh, ada mual muntah juga, dok? Ya. Kemudian demam muncul ya. Demamnya itu muncul cepat dalam waktu satu hari ya. 1 hari dari misalkan pagi, sorenya itu udah langsung demam. Mual muntah. Kayak gitu ya. Kemudian nyeri, biasanya nyeri saat dia berpindah ya. Jadi kalau kakinya ditekuk kayak gitu, dia sakit tetap di kanan bawah, nggak berpindah. Atau pada saat dia batuk atau berdehem, itu sakit kerasa di kanan bawah. Nah, itu salah satu gejala klasik khas untuk usus buntu. Dalam waktu 1 hari sebaiknya segera periksakan ke dokter. Kayak gitu. Jadi
Tuh untuk warga Cianjur ya, jangan menyepelekan sakit. Berarti ya ini biasalah. Kadang kayak gitu kan dok, kalau misalnya di area perut, biasanya orang yang punya penyakit mah lambung gitu biasanya udahlah ini paling mah doang. Nah jangan kayak gitu ya dok. Jangan kayak gitu ya warga Cianjur. Nanti kalau misalnya jangan menyepelekan penyakit, kata dokter tadi. Kalau misalnya sakit segeralah periksakan, karena kalau enggak ya bisa semakin parah gitu. Tapi dok, kalau misalnya radang usus buntu ini pengobatannya itu apakah bisa sembuh atau tidak? Maksudnya apa harus operasi kah atau tidak? Ya. Jadi usus buntu juga peradangan tuh ada beberapa bentuk ya. Oh oke. Ya. Apa aja itu dok? Gejala khas yang pertama adalah apendisitis akut atau peradangan usus buntu yang akut. Yang akut. Akut itu biasanya kurang dari 3 hari. Ya 3 hari dia meradang ya. Jadi kalau kayak kita bisul lah gitu ya, bisul di tangan itu udah merah-merahnya gitu. Oke. Ya, nah kebayang kalau yang merah-merahnya itu ada di usus buntu. Ya di kanan itu sakit sekali. Sakit sekali ya. kayaknya dok. Apendisitis akut atau peradangan akut. Kemudian yang kedua peradangan usus buntu kronis. Ya. Makanya tadi apakah bisa dengan obat? Kadang-kadang orang karena mengabaikan dia hanya minum obat aja, anti nyeri atau antibiotik sembarang gitu ya. Bisa mereda. Ya, mereda bisa dia akan jatuh dalam apendisitis kronis. Biasanya kalau udah lewat seminggu dia udah turun tuh reda gitu. Ya, tapi apendisitis kronis gini akan menjadi bom waktu. Suatu waktu dia akan kambuh lagi, bahkan bisa pecah kayak gitu. Ini luas. Ya, yang ketiga bentuk usus buntu yang pecah atau kita sebut sebagai peritonitis ya, peradangan pada rongga perut karena adanya usus buntu yang pecah, perforasi. Itu sudah satu langkah lebih jelek dibandingkan usus buntu yang akut ya. Artinya apa? Sudah ada kontaminasi dari nanah atau kotoran yang tersebar di rongga perut gitu. Nah, sebenarnya setiap penyakit usus buntu memang dianjurkan untuk selalu operasi. Ya, itu untuk diangkat supaya penyebab infeksinya dia hilang. Kayak gitu, ya. Putus. Karena kalau tidak, ya itu berlanjut-lanjut. Dari akut, kemudian peritonitis, kemudian setelah peritonitis ini banyak itu komplikasinya. Jatuh misalkan jadi sesak, jadi penurunan kesadaran ya, atau bahkan sampai ke arah fatal, kematian. Waduh, bisa sampai kematian dok? Betul. Ya, jadi saya pernah menemukan kasus usus buntu saja, hal sepele, usia 12 tahun, apalagi ya masih anak. 12 tahun dok? Ya. Masih muda, masih anak kecil ya? Dia karena diabaikan, datangnya itu dengan nyeri perut hebat dan penurunan kesadaran. Waduh. Ya, penurunan kesadaran. Itu kalau kita gitu. adakan kita sebut sebagai keadaan sepsis, misalkan infeksi menyeluruh di seluruh tubuh. Kita lakukan operasi, ya jadi masa perawatan, masa pengobatan itu akan lebih panjang. Ya, betul. Gitu. Pasien itu akan masuk ke ICU segala macam. Penyebabnya sepele, hanya usus buntu. Seandainya dia lebih cepat datang, itu akan lebih cepat untuk diatasi. Kayak gitu. Betul tuh ya. Jadi semakin lama nanti akan bisa semakin parah dan bisa menyebabkan kematian loh. Ini padahal tadi ya mungkin banyak orang juga yang menyepelekan udah usus buntu minum obat aja. Ada juga tuh yang kayak gitu. Grisel juga punya teman kayak gitu. Pada akhirnya dia dioperasi dok. Gitu. Usus buntu iya gitu. Dan katanya tuh mantap ya. Mantap sakitnya. Sakitnya tuh ya. Jadi jangan jadi jangan mengumpulkan rasa sakit gitu. Nanti akan sakit sekali. Jadi luka lama ya. Iya. Jadi berarti tuh jawabannya adalah harus dioperasi ya dok ya. Supaya penyebaran infeksinya nggak semakin ya, dan menyebabkan ke yang lainnya juga gitu. Betul. Nah kalau misalnya kita untuk mengetahui nih, cara mengetahui kita usus buntu dan tidak usus buntu sampai dengan perawatannya tuh kayak gimana dok? Apakah hanya dengan tadi kan diagnosis dokter ya? Kemudian apakah harus dilaksanakan serangkaian pemeriksaan kayak radiologi, ronsen dan lain-lain? Itu kayak gimana dok? Ya betul ya. Jadi memang kalau usus buntu itu 70% sebenarnya sudah bisa dari pemeriksaan klinis ya. Pemeriksaan klinis dokter bedah, dari anamnesis, pemeriksaan fisik semua ya. Tapi biasanya saya sendiri akan berlaku untuk memastikan, walaupun 70%, biasanya saya akan katakan ini curiga usus buntu atau suspek usus buntu. Tapi kita akan memastikan dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Ya, pemeriksaan penunjang apa yang biasa dilakukan itu adalah pemeriksaan darah sama USG.
minimal itu. Okay. Ya, USG abdomen, USG perut, gitu. Dari pemeriksaan darah kelihatan apa? Ada peningkatan dari tanda-tanda infeksi atau leukosit ya. Biasanya ada infeksi leukosit itu akan meningkat. Itu udah pasti 80-90%, 80-90% pasti meningkat leukosit. Nah, kalau sudah ada gejala itu akan semakin mengerucut. Oh, ini pasti kemungkinan sebuah usus buntu. Kita lakukan pemeriksaan penunjang radiologi dengan USG. USG. Ya, itu kita udah sering dilakukan, bahkan suatu suatu kewajiban untuk suatu usus buntu, kita lakukan USG. USG ini memang bisa hanya 70% mendiagnosis usus buntu yang sedang bengkak kayak gitu ya. Tapi dari situ juga udah memastikan bahwa itu adalah suatu usus buntu atau bukan. Kayak gitu. Jadi ada juga yang dari USG nggak kelihatan. Jadi usus buntu tuh kadang-kadang ada yang kelihatan di belakang gitu. Ya, jadi dia ngumpet gitu istilahnya. Dengan USG dokter radiologi itu juga kadang-kadang agak ngelihat ini kayak curiga tapi enggak kayak gitu. Biasanya dia akan kembalikan lagi bagaimana dengan keadaan klinisnya kayak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang di situ kita dilema untuk menentukan satu usus buntu. Tapi yang tadi saya bilang dari 70-80% dari anamnesis pemeriksaan fisik itu sebenarnya sudah bisa memastikan ini usus buntu, apalagi leukositnya akan meningkat kayak gitu. Biasanya saya akan putuskan untuk dilakukan operasi. Jika hasilnya itu positif, USG-nya positif, saya akan anjurkan untuk dilakukan operasi. Gitu. Kalau operasinya berapa lama, Dok? Apa operasi besar gitu nggak sih, Dok? Kayak embuk. Ya. Itu tergantung dari bentuk tadi usus buntunya ya. Ada usus buntu yang tadi ada akut, ada yang sudah peritonitis. Nah, biasanya kalau yang akut itu operasinya kita sebut operasi sedang ya. Jadi hanya operasi di pinggir saja gitu ya, di pinggir itu kurang lebih sekitar 7 cm, 8 cm. Atau kurang bahkan 5 cm gitu untuk diangkat usus buntunya. Itu berbeda dengan keadaan kalau dia sudah pecah. Ya, kalau usus buntu itu sudah pecah, kita lakukan operasi besar, ya, atau namanya adalah laparotomi. Ya, laparotomi itu jadi operasi yang buka di tengah, perut ya, di perut ya, dibuka, dilihat kayak gitu. Biasanya seperti itu. Untuk berapa lamanya, ya itu tergantung dari dalamnya. Ya, kalau usus buntunya hanya meradang akut saja, biasanya kurang dari sejam pun kita selesai. Oke. Tapi kalau sudah pecah, kemudian lengket segala macam ya. Akan membutuhkan waktu untuk mengangkat si usus buntu dan membersihkan si pecahannya itu. Kayak gitu bisa 2 jam, 1 jam sampai 2 jam biasanya kayak gitu. Jadi itu ya, semakin lama akan semakin parah dan semakin rumit juga. Yang tadinya kalau misalnya akut itu tadi di operasinya hanya sekitar 5 cm doang gitu. Tapi kalau misalnya semakin ini lagi, semakin parah lagi bisa dibelek perutnya, takut. Jadi jangan ya, pergi janjur mending ini aja deh, jangan menyepelekan gitu. Oke. Dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sambil nanti kita ngobrol lagi sambil dijawab pertanyaannya, Dok. Oke. Ada pertanyaan dari ini Bapak ya kayaknya. Iron.7 men. Bagus banget nama Instagramnya. Usus buntu bisa pakai obat gak atau harus dioperasi? Nah, ya, tadi yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi ya memang sebaiknya itu adalah operasi. Karena kalau misalkan dia bisa istilahnya pada saat peradangan itu dengan obat kemudian sembuh, dia akan jatuh ke dalam kronis. Nah, kronis ini sewaktu-waktu bisa kambuh. Kambuhnya itu bisa berupa akut lagi atau justru dia jadi pecah kayak gitu. Oh sorry, Dok, bisa kambuh kalau misalnya dia nggak dioperasi kan? Ya. Oke, bisa jadi kambuh lagi dalam keadaan yang sama atau dalam keadaan yang lebih berat justru dia, karena kan sudah rapuh si dindingnya gitu. Betul. Jadi sebaiknya operasi kalau dari saya. Oke. Ada lagi, Dok, pertanyaan yang masuk dari Ibu Puspita Puspa. Pagi, Dok, mau tanya apakah apendisitis dapat terjadi pada semua umur dan apakah apendisitis bisa sembuh tanpa operasi? Kalau tadi sembuh tanpa operasi udah dijawab sama dokter. Ya. Mungkin berapa umur ya? Pada semua umur. Ya. Jadi ya ini menarik ya. Memang peaknya usianya adalah usia dewasa muda ya. Jadi kan pada saat kita makannya bebas tuh, usia 20-30 tahun itu peak usianya paling sering terkena usus buntu. Ya, tapi kalau pada anak kecil bisa apa tidak? Bisa.
pada dewasa lanjut bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Ya, itu ya sama sekali tergantung dari faktor makanan, ya. Atau ada yang penelitian baru itu dilihat dari genetik, ya. Jadi misalkan si orang tuanya itu pernah operasi usus buntu, ada kemungkinan anaknya itu akan terkena usus buntu juga. Ya, tapi itu masih dalam penelitian berhubungan dengan genetik biasanya. Oh, oke. Ya, tapi ya kembali lagi tadi dari faktor makanan dan infeksi tadi. Ya, misalnya si anak ini sering terkena mencret misalkan, ya infeksi saluran usus, dia bisa suatu waktu dia terkena usus buntu. Saya usus buntu di RSUD Cianjur ada usia 5 tahun, ya terkena usus buntu. Ya, itu yang paling kecil. Ya, ini agak ragu, tapi semua pemeriksaan penunjang mengarah ke usus buntu dan dioperasi hasilnya adalah usus buntu, kayak gitu. Ya. Ada yang dewasa lanjut justru usia tua umur 78 tahun. 78 tahun dong? Ya, 78. Terkena usus buntu juga. Usus buntu pecah. Pecah. Ya, betul. Aduh, ngeri banget. Pada usia lanjut ya di atas 60 tahun kita dokter bedah akan lebih hati-hati untuk melihat ini usus buntu betul atau bukan. Karena ada faktor lain, misalkan dia adalah penyakit tumor. Ya, kalau usia lanjut itu harus kita diagnosis banding dengan adanya tumor. Ya, tumor usus juga sering. Biasanya kita akan edukasi, informasikan ke pasien ini kemungkinan usus buntu karena dari hasil pemeriksaan, tapi ada kemungkinan tumor. Nah, kemudian waktu pasien itu dioperasi ternyata ya hanya usus buntu saja. Usus buntu pecah 78 tahun waktu itu. Dioperasi ya alhamdulillah sehat. Kayak gitu. Pik-pik aja setelah itu ya, Dok ya, setelah dilaksanakan operasi. Dan itu memang bisa pada semua usia. Ya, jadi usia anak sampai usia lanjut itu bisa saja terkena. Ya, memang dikatakan secara teori usia 20 sampai 30 tahun itu peaknya terkena usus buntu. Kayak gitu. Oke. Tapi Dok, kalau misalnya ngomongin soal berarti usus buntu harus dioperasi kan. Kemudian setelah dioperasi bisa nggak sih bukan kambuh ya, terjadi lagi hal seperti itu? Tapi kan usus buntunya udah nggak ada ya? Ya. Usus buntu dipotong. Usus buntunya dipotong kan, Dok ya? Tapi akan terjadi lagi seperti itu nggak sih, Dok? Sebenarnya tidak ya. Oke. Oh enggak ya, Dok? Enggak. Jadi usus buntu dipotong dia tidak akan numbuh lagi. Oh, enggak akan numbuh lagi ya, Dok? Ya. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu justru yang bikin dia sakit tuh biasanya komplikasinya. Oh. Ya, makanya kalau tadi saya bilang kalau udah jatuh ke dalam keadaan peritonitis, perlengketan, pecah, itu akan terjadi komplikasi. Ya, komplikasinya itu bisa terjadi perlengketan usus, bisa terjadi kebocoran usus. Itu yang bikin dia kadang-kadang sakit setelah sakit lagi setelah operasi 3 bulan 4 bulan kok sakit masih gitu, sakit gitu ya. Itu biasanya komplikasi yang terjadi ketika si usus buntu itu sudah pecah. Tapi kalau yang akut itu biasanya 80-90% itu dia tidak ada komplikasi ya. Tidak ada sakit setelah operasi dan nggak ada kambuh ya, Dok ya. Ya. Oke, seperti itu. Ada lagi, Dok, pertanyaan yang masuk dari Elia KHN. Pagi, Dok. Saya mau tanya, apakah peradangan usus buntu ini dapat memicu timbulnya kanker usus buntu di kemudian hari? Terima kasih, Dok. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi ini secara teoritis bisa. Ya. Secara teoritis bisa, Dok? Secara teoritis bisa. Ya, jadi yang tadi jika dia sudah terdiagnosis usus buntu akut, kemudian dia tidak dapat tidak dilakukan operasi misalkan ya, pengobatan kronis. Nah, itu si peradangan itu akan terus kan, radang berhenti, berhenti. Nah, peradangan yang berkali-kali itu salah satunya bisa menyebabkan kanker usus buntu ya, walaupun memang kecil potensinya menjadi kanker usus buntu, tapi dikatakan bisa tidak? Bisa. Gitu. Kebanyakan kanker usus buntu tuh penyebabnya genetik ya. Genetik itu jadi dia seperti kanker usus lainnya, dia bisa terjadi kanker usus buntu kayak gitu ya. Jadi bisa sendiri saja atau berasal dari usus buntu yang berkali-kali dia meradang. Oke, jadi jawabannya bisa. Sebabkannya. Oke, kalau semakin parah. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk, ini dari Bapak nih kayaknya, Dimas Awe 13 underscore. Kalau anak kosan yang makan Indomie terus gimana ya? Kan rentan usus buntu. Ya jangan makan Indomie atuh ya. Ya. Ya tapi mungkin apakah betul sih, Dok? Apakah mie instan itu juga bisa menyebabkan usus buntu gitu?
Ya. Tuh pertanyaannya. Jadi bukan hanya Indomie ya, Indomie kan merek ya. Iya, sorry. Mie instan ya tadi. Okay. Jangan sebut merek, nggak masuk sponsor soalnya. Ya, jadi sebenarnya tadi yang saya bilang dari faktor makanan, ya, makanan pedas, makanan berpengawet, ya, itu bukan hanya kena ke usus buntu ya, tapi dia hanya ke seluruh saluran pencernaan bisa kena. Tuh. Mulai dari ini tenggorokan, ya, lambung, usus, bahkan usus buntu, kayak gitu. Itu bisa meradang gitu. Karena si bahan pengawet, kemudian si mie-nya, ya kan itu pakai bahan kembang ya, itu akan menyebabkan peradangan pada si jaringan saluran cerna, ya, menyebabkan radang. Lama-lama bukan hanya bisa saja usus buntu atau usus lainnya dia menjadi infeksi, kayak gitu. Ya caranya gimana? Caranya ya hindari atau kurangi lah kalau misalkan kurangi, itu. Ya. Jangan setiap hari banget lah ya. Sebulan sekali gitu ya dok ya. Ya bukan berarti mie instan seblak gitu, bukan ya, sama aja. Jangan ya. Hari ini nasi deh, besok mie. Besoknya lagi nasi, besoknya lagi mie. Ya, jangan ya. Jadi kalau bisa ya makanan yang sehat dong tentunya gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk? Ini ada dari Ibu Debbie Purnama _ Ibu Bidan ini. Dok, usus buntu kalau sudah operasi bisa berulang nggak gitu? Tadi ya sudah dijawab. Ya, sudah dijawab tadi ya. Bahwa kalau ngomongin soal karena usus buntunya udah dioperasi, sudah dibuang, jadi sebetulnya tidak akan terjadi lagi. Betul. Gitu ya dok ya, kecuali kalau memang sudah pecah. Iya betul, nanti akan ada komplikasi gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Abu Nazia. Selamat pagi dok, apakah jika telah dioperasi dan diangkat usus buntunya, pasien hidup normal atau ada perubahan dari sistem pencernaannya? Ya, bagus pertanyaan. Betul ya. Jadi ya memang banyak yang nanya seperti ini, kalau diangkat itu akan ngaruh nggak sama ya, betul, saya, kayak gitu ya. Ya tadi yang di awal saya bilang bahwa fungsinya sebenarnya itu dipakai waktu dia masih kecil. Masih kecil. Ya, sistem kekebalan tubuh. Dan sistem kekebalan tubuh itu bukan hanya di usus buntu saja waktu kecil, masih banyak organ lain yang berpengaruh sebagai sistem kekebalan tubuh. Ya, kalau pada dewasa diangkat usus buntunya sebenarnya tidak ada masalah. Ya, itu akan hidup seperti normal, pencernaan pun seperti normal biasa. Ya, apabila dia tidak jatuh ke dalam keadaan yang tadi pecah. Gitu ya. Kalau sudah pecah itu pasti sedikit banyak ya ada perubahan, ya adaptasi makanan, ya adaptasi pola makan terutama yang dianjurkan supaya dia mencegah komplikasinya itu, kayak gitu. Tapi kalau dia meradang akut diangkat itu tidak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah ya dok. Tapi kalau misalnya untuk penyembuhan sendiri dari pasca operasi nih sampai sembuh total berapa lama dok kira-kira? Lama nggak sih dok? Ya kalau yang usus buntu akut yang dibuka pinggir itu ya biasanya pasien dirawat 2 hari. Oh 2 hari dong dok? 2 hari aja. Ya 2 hari atau bahkan yang 1 hari pun ada. Oh ada. Habis dioperasi besoknya biasanya yang dewasa muda laki-laki gitu ya. Dia ngerasa oke gitu. Dok nggak kerasa sakit nggak, ini aman, ya udah pulang. Bisa kembali beraktivitas gitu ya dok? Aktivitas harian bisa, tapi kalau misalkan dia mesti kerja ya betul gitu, biasanya saya anjurkan istirahat dulu 2 gitu ya minggu dok? sampai 1 bulan. Oke. Ya untuk dia misalkan dia mau main futsal lagi atau mau olahraga dulu gitu. Agak ngeri. Ya 1 bulan biasanya. Ya itu akan lebih lama pada pasien yang dioperasi dengan laparotomi. Ya. Betul. Perawatannya tidak bisa saya perhitungkan. Ada yang 3 hari. Bahkan ada yang sampai 1 minggu biasanya dirawat. Gitu. Dirawatnya ya. Tergantung dari kondisi di dalam perutnya dia, kayak gitu. Tuh, balik lagi ya. Jadi jangan dinanti-nanti. Gitu, jangan merawat penyakit. Oke, ada lagi dari Bapak Randi .050688. Pagi dok, mau tanya, anak saya suka ngeluh sakit perut kalau habis minum susu. Apakah susu bisa menyebabkan sakit usus usia anak 5 tahun? Sakit perutnya tuh kayak apa, mau pupkah atau perihkah? Mungkin harus ini lagi kali ya dok ya. Harus ditanya lagi, maksudnya harus diketahui dulu nih sakitnya tuh arahnya kemana. Perihkah rasanya atau sakit kayak mau pup gitu. Oh perih dok. Perih. Oh ya. Jadi ini masih banyak kemungkinan ya, usia anak 5 tahun kemudian kalau minum susu dia jadi perih.
perihnya itu bisa macam-macam, perihnya di ulu hati kah, atau di seperti perih di peras gitu ya, karena itu berbeda ininya, atau dia perihnya jadi mencret gitu. Nah, itu bisa beda-beda. Apalagi susu ya, kalau pada anak itu memang ada istilah dia intolerance, jadi dia tidak kuat tuh dengan si susu itu kayak gitu ya. Sebaiknya sih mungkin dibawa ke dokter dulu ya, buat dicek ke dokter anak sih sebaiknya. Tidak semata-mata dari usus ya, bisa dari lambung bisa ya, atau dia memang dia menolak saja yang tadi saya bilang intolerance gitu, jadi dia nggak bisa terima si kandungan susu itu kayak gitu, biasanya faktor alergi, nggak cocok. Nah itu sebaiknya konsul ke dokter bagian anak. Kalau memang ada peradangan usus, biasanya akan dikonsulkan ke bagian bedah biasanya gitu. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang masuk? Oke, masih dari Bapak Dimas AW13 _ Dok mau nanya, apakah radang usus buntu bisa lebih parah apabila kita sedang di musim dingin di negara yang ada musim dinginnya? Aduh. Kayaknya tinggal di Eropa ya. Tidak ada pernyataan teoritis untuk masalah cuaca. Oh, nggak ada cuaca itu nggak berpengaruh apapun terhadap itu berarti ya, Dok ya? Tidak berpengaruh ya. Jadi kembali lagi tadi etiologinya adalah peradangan sama dari faktor makanan ya, tapi kalau dari faktor iklim cuaca itu saya rasa tidak ada masalah, aman-aman aja. Seperti itu. Berarti yang harus diperhatikan adalah pola makan. Betul, pola makannya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk, ada dari Bapak Fahmi Wardana 89. Dok, cara menghindari supaya tidak terkena usus buntu. Nah, gimana ya, bisa tadi ya, yang saya jelaskan bahwa kita harus kalau mencegah adalah mencegah etiologinya, mencegah penyebabnya. Ya, penyebabnya tadi kan satu ada peradangan infeksi, kemudian ada penyumbatan. Ya dua-duanya itu harus dicegah ya dengan faktor makanan, jelas ya, makanan. Jadi gimana supaya nggak bisa kena infeksi bakteri virus ya, itu kan kita nggak bisa tahu ya. Ya kita saluran nafas infeksi kayak pilek, batuk juga itu musiman terus-terusan aja bisa gitu. Ya, tapi ya cegah dengan pola hidup sehat ya. Tadi makanan-makanan itu yang tadi saya bilang, pedas-pedasan, yang keras-keras, yang tinggi serat itu harus banyak supaya si tinjanya itu tidak keras kayak gitu. Tuh kata Ibu P. Arlin Fahmi Wardana, jangan banyak makan seblak, Cina. Betul, jangan banyak makan seblak ya, karena itu tadi cabe ya, panas ya, tidak sehat banget lah. Sebenarnya bukan seblaknya, cabenya itu ya. Cabenya itu ya Dok ya, aduh. Tapi kalau seblak nggak pedes nggak asik Dok. Oh gitu ya. Oke, ada lagi Dok pertanyaan yang masuk dari Ibu Ira Maya 97. Pagi Dok, mau tanya, kalau usus buntu terjadi pada ibu hamil, untuk penanganannya seperti apa ya Dok? Oke, ini bagus pertanyaannya ya. Saya beberapa kali menangani pasien dengan hamil ya, kemudian terjadi peradangan usus buntu. Ya, itu cukup ada gitu angkanya ya. Pada hamil biasanya kita dikonsulkan dari bagian kebidanan, dari bagian bedah dikonsulkan karena ada nyeri perut kanan bawah, betul ya. Itu akan dilihat dari usia kehamilannya. Ya, usia kehamilan, dia hamil 2 bulan atau 3 bulan akan berbeda dia hamil 9 bulan atau 7 bulan dengan adaan usus buntu kayak gitu. Nyerinya pun berbeda. Ya, kalau dia masih hamil muda usia 3 bulan biasanya nyerinya di kanan bawah. Hampir sama dengan yang tidak hamil gitu ya. Tapi semakin dia si janinnya semakin besar, itu si usus buntu akan kedorong makin ke atas. Makin ke atas, makin ke samping kayak gitu ya. Karena dia kedorong sama si janin. Nah, itu biasanya nyerinya jadi simpang siur dengan nyerinya kok jadi kayak nyeri pinggang kayak gitu di sini, nyerinya di samping sini, bukan di bawah sini. Nah, ya tetap kalau pada saat keadaan seperti itu, nyerinya klasik, nyerinya khas gitu ya, nyeri dari ulu hati berpindah ke kanan bawah, kemudian ada demam, mual, muntah, biasanya bagian kebidanan akan konsulkan ke bagian bedah. Kita akan lakukan USG juga sama ya, dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi dilakukan. Jika hasilnya positif, ya kita tetap akan lakukan operasi, walaupun pada keadaan hamil. Ya. Pada keadaan hamil bisa dioperasi dong? Bisa untuk usus buntu. Karena kalau tidak dioperasi jatuh dalam keadaan peritonitis akan berbahaya, bukan hanya pada janin, tapi pada ibunya juga. Ya. Kalau pada usia muda, ya itu susahnya ya. Ya memang kalau namanya terkena penyakit, kita harus siap ya dengan segala resikonya. Biasanya ada ancaman si janinnya akan tidak baik kayak gitu.
ya bahkan sampai bisa keguguran istilahnya gitu. Karena ya itu tadi kita lakukan apa namanya manipulasi kan di dalam perutnya gitu. Kalau pada usia kehamilan yang besar juga ada resiko akan terjadi prematur kayak gitu. Ya karena ya gitu tadi kita manipulasi kan diangkat itunya dia jadi gangguan pada keasaban janin, dia bisa kelahiran dengan prematur. Ya itu resikonya jika terjadi pada kehamilan. Ya, tapi yang sudah kita lakukan di rumah sakit ini biasanya sih aman-aman aja pada saat gravida. Ada juga yang keguguran, tapi angkanya dia tidak terlalu banyak sebenarnya. Oke. Gitu. Ya, jadi hati-hati juga kalau pada saat ibu hamil. Gitu ya, harus sangat hati-hati. Oke dok, ada lagi pertanyaan yang masuk dari ini Ibu Mpi_Nurjiah. Dok, saya langganan sakit perut kanan bawah. Tapi kalau misal udah dikasih anti nyeri, nyerinya langsung reda. Itu apa sih dok? Sampai kadang kalau udah terasa saya bungkuk jalan, gerak juga sakit. Wah ini harus ini ya. Poli bedah. Ya. Oh berarti langsung ke poli bedah aja ya dok ya? Ya. Nanti kita akan periksa di bagian bedah ya. Kita akan lakukan pemeriksaan penunjang kalau udah sering kayak gini ya. Memang kanan bawah bukan hanya usus buntu ya, jadi ada diferensial, jadi ada diagnosis banding gitu ya. Bisa saja dari saluran kemih atau dari saluran kandungan atau dari otot atau dari saraf ya, saraf dari belakang gitu ya, dia kejepit dia juga bisa nyeri perut, apalagi kalau tadi dibilangnya sampai bungkuk kayak gitu ya. Takutnya bukan dari situ kayak gitu ya. Itu harus dilakukan pemeriksaan penunjang ya. Pasti usus buntu atau bukan? Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak gitu ya. Kita harus cari tahu dia sakitnya ini seperti apa gitu ya. Oke, seperti itu ya jawabannya. Ada lagi pertanyaan yang masuk. Wah ini sering banget nanya 3 pertanyaan dikasih piring ya. Oke, masih ada dok pertanyaannya dari Bapak Dimas AW13 _ Dok mau tanya, kalau misalkan dikit-dikit sakit perut, mules kayak abis makan langsung mules walaupun bukan makan pedas, apa itu bisa jadi gejala usus buntu? Dikit-dikit sakit mules ya, belum tentu ya. Ya, ada juga keadaan lambung seperti itu atau keadaan dia rentan pada usus saja, kadang pada usus dia bisa seperti itu. Gejala klasik dari usus buntu adalah nyeri perut kanan bawah. Ya, kalau mules, kemudian kadang diisi makan itu sakit, saya lebih arah ini apa mungkin lambung kayak gitu, karena setiap diisi makan kok sakit. Karena begitu makan kan penampungan pertama itu adalah di lambung, ya mungkin ada gejala lambungnya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya masih pengen ini lebih jelas lagi, silahkan konsulkan ke dokter penyakit dalam dulu kali ya dok ya. Baru nanti apakah perlu ke bedah atau tidak. Betul. Masih ada lagi. Ini banyak banget pertanyaannya ya. Semoga terjawab. Walaupun ini sebenarnya waktunya udah over banget nih, tapi nggak apa-apa ya dok. Iya ya. Satu lagi tuh katanya pertanyaannya. Oke, yang mana? Oke, yang itu. Oke, dari Ibu NS Mahartiani. Dok mau bertanya, dok beda nggak usus buntu dengan radang usus? Ya, jadi usus itu kan kalau kita sebut usus adalah semua kesatuan ya, dari mulai dari usus halus sampai usus besar gitu ya, sampai ke lubang anus tuh juga masuk usus. Ya, usus halus itu ada, kalau bahasa itunya ada usus duodenum, jejunum, ileum ya, kemudian kolon. Nah, kalau si usus buntu itu hanya satu radangnya, yaitu di bagian usus buntu saja. Ya, itu satu organ juga. Kalau dikatakan radang usus ya mungkin ususnya itu bisa usus halus, bisa usus besar ya. Tapi kalau dia usus buntu hanya tertuju pada satu, yaitu appendix atau usus buntu kayak gitu ya. Peradangannya akan berbeda. Seperti itu jawabannya. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi sayang banget kita nggak bisa bacain satu persatu pertanyaannya karena terkait waktu ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan aja ke IG RSUD Sayang, dan nanti kita akan tanyakan khusus di kontennya Narosdok namanya. Nanti kita Narosdok lagi sama dokter. Sebelum closing nih dok, satu pertanyaan. Apakah operasi radang usus buntu itu ditanggung BPJS dok? Atau seperti apa? Ya, ditanggung sama BPJS ya.
Jadi nggak usah khawatir ya, mau yang sudah pecah atau yang masih radang akut ya, semua ditanggung sama BPJS. Nah, itu dia ya. Jadi nggak ada yang khawatir tentang pembiayaan nih gitu. Sudah dijawab sama dokter, itu tercover oleh BPJS. Oke dong, nggak kerasa ya waktunya udah 30 menit lebih malah. Oh gitu ya. Pertanyaannya banyak banget, kita nggak bisa tampung. Mungkin nanti next podcast atau nanti kita akan tanyakan di Narosdok juga. Terima kasih dokter, sudah sudah hadir hari ini. Di podcast dokter kita, berkenan hadir, dan terima kasih juga untuk wargi Cianjur. Tapi sebelum itu dok, ada yang mau dokter sampaikan nggak terkait peradangan usus buntu ini? Ya, jadi untuk wargi Cianjur ya jangan takut untuk memeriksakan kalau sudah ada gejala yang tadi saya bilang, gejala kanan bawah ya. Gejala kanan bawah tidak semuanya usus buntu, tapi kalau dia usus buntu sebaiknya dilakukan tindakan. Ya, dan jangan takut untuk operasinya tidak semenyeramkan itu kalau masih dia belum pecah. Ya, hanya usus buntu yang masih meradang gitu kita angkat sebentar, dia akan baik ya. Jangan sampai telat gitu. Kalau sudah telat, pasti kita akan memberikan informasi untuk operasinya itu akan sedikit menakutkan gitu ya. Tapi kalau sudah pecah gitu ya. Tapi kalau misalkan belum pecah itu masih oke. Jadi jangan ragu ya, kalau misalkan ada nyeri perut kanan bawah segera periksakan ke dokter. Kemudian apabila itu mengarah ke usus buntu akan diarahkan ke bagian dokter bedah ya. Jangan takut kalau bagian bedah langsung bedah gitu ya, tidak. Ya, kita akan pastikan dulu ini mengarah ke usus buntu atau bukan. Kayak gitu ya. Seperti itu, wargi Cianjur. Oke, terima kasih sekali lagi dokter. Semoga dokter sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitas ya dok ya. Dan berbagai bedahnya juga mengoperasi ya. Semoga lancar. Dan terima kasih juga untuk wargi Cianjur. Sekali lagi jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook rsud.sayang.somea. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Kita. Saya Grisela Dita bersama dengan dokter Mas Anggara. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.